Ya, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di Philip Webinar edisi hari Selasa tanggal 4 April 2017. Saat ini kita sedang film dulu Pak Gun ya, dengan Ya, ada webcam tampilan, jadi bisa menyapa langsung Bapak Ibu. ya mudah-mudahan ini apakah gambar dan suara kami terdengar oleh Bapak Ibu semua? Boleh di chat kembali ke kami apakah suara dan ininya terdengar jelas ya. Terima kasih Pak Antoni ya. Oke, kalau gitu kita mulai untuk webinar hari ini. Silakan Pak Adit. Ya, kita mengawali hari ini dengan indikasi untuk IHSG kita. Support resisten di kisaran 5566 hingga 5637 dengan arah untuk bearish. Kalau kemarin kita memang arah bearish, namun karena ada data inflasi yang di luar dugaan, yakni adalah deflasi 0,02%, jadi tarikannya cukup kencang kemarin. Lalu untuk market drivers dari Amerika, data ekonomi Amerika tampak kurang begitu menggembirakan, di mana market manufacturing PMI jatuh dari 54,2 menjadi 53,3. Dan juga ISM Manufacturing Index turun dari 57,2 menjadi 5 turun jadi 57,2 dari 57,7. Sementara data penjualan kendaraan bermotor atau mobil turun 5,4% secara month on month. Lalu dari Australia, Reserve Bank of Australia tampaknya cenderung akan mempertahankan tingkat suku bunga di level 1,5% setelah rapat di bulan April agak-agak cenderung lunak Pak ya. Jadi tampaknya peluangnya akan ditahan di suku bunga Australia. Sementara untuk hari ini bursa Tiongkok, Hong Kong dan Taiwan serta India ditutup untuk libur. Nah, dari data-data bursa di samping Dow Jones tampaknya akan ada tarikan sesaat setelah data-data fundamentalnya kurang begitu menggembirakan. Jadi mungkin setelah mencapai all time high akan ada retracement sedikit. Lalu juga untuk dari sisi komoditas, tampak di sini ada harga batu bara yang mengalami lonjakan cukup signifikan, sekitar 5,8% untuk pengiriman bulan Mei nanti. Jadi mungkin bisa diperhatikan saham-saham batu bara hari ini. Memang batu bara hari ini menjadi salah satu yang akan kita highlight kali ini pada webinar di pagi hari ini ya. Nah, sebelumnya namun kita akan perhatikan beberapa saham yaitu dari market news yang bisa mungkin Bapak Ibu juga perhatikan hari ini. Yang pertama adalah saham DILD atau Intiland Development Tbk, di mana DILD dan juga GIC yaitu Singapore Sovereign Wealth Fund itu telah setuju untuk membentuk ya satu JV atau joint venture. Dalam hal ini mereka akan mendevelop satu office area yang bernama South Quarter ya. Saat ini DILD memiliki 60% dan GIC memiliki 40% dari joint venture tersebut. Nah, office area ini nantinya akan berlokasi di TB Simatupang, Jakarta Selatan, dan luas areanya sekitar 7,2 hektar. Dan juga ini akan menjadi salah satu tempat yang cukup strategis kelihatannya, karena ini akan menjadi stopnya pemberitaan MLT ya betul. Nah, silakan untuk yang berikutnya, Dit. Berikutnya ada Bakri and Brothers. Jadi BNBR ini telah menyelesaikan proses restrukturisasi utangnya melalui obligasi konversinya. Jumlah ini akan melalui mekanisme right issue senilai total 822,9 miliar dengan total saham yang diterbitkan sebanyak 16,45 miliar lembar dengan par value Rp40 per lembarnya. Oke, kemudian untuk saham MYRX atau Hansen International Tbk, MYRX ini saat ini mencatatkan revenue yang melompat cukup signifikan, sangat besar actually, 813% year on year pada tahun 2016 dari 81,85 miliar di tahun 2015 menjadi 740 miliar di tahun 2016. Nah, ini kenaikan sangat signifikan tersebut ya. Ini terutama didukung oleh penjualan lahan yang sangat besar dengan berjumlah 2.300 kafling ya kepada PT Asabri Persero dengan value totalnya itu 613 miliar. Nah, untuk itu laba bersih MYRX tercatat ya berada di level 70,72 miliar atau meningkat sebesar 257% year on year. Berikutnya ada dari Nusantara Infrastruktur atau Meta. Meta membuka laba bersih sebesar 148,27 miliar rupiah, yang mana merupakan kenaikan sebesar 13,1% secara year on year dari capaian tahun 2015. Revenue dan
sales tumbuh sebesar 59,63% secara year on year menjadi 986,83 miliar. Kontributor terbesar dari revenue perusahaan adalah dari construction yang meningkat dari 40,25 miliar menjadi 298,99 miliar. Oke, baik. Kalau gitu kita akan melanjutkan kembali dengan stock pick hari ini ya Pak Adit ya. Untuk PTBA, bagaimana PTBA menjadi stock pick hari ini Pak Adit? Ya, tambang Bukit Asam ini kita lihat bahwa tahun kemarin full year-nya penjualan batubara dari tambang Bukit Asam ini meningkat 2,37%. Namun net income justru terkoreksi Pak sebesar 1,46%, terbawa oleh peningkatan dari laba dari beban operasinya. Sementara untuk tahun 2017 ini perseroan menargetkan akan menjual batubara sebanyak 27,28 juta ton, meningkat 30%, yang ditopang oleh peningkatan dari sisi operasionalnya. Perusahaan juga memproyeksikan akan mengirimkan 21,7 juta ton batubara pada tahun 2017 dengan kereta api, atau jumlah ini meningkat sebesar 22,5. Jadi kalau pengiriman dengan kereta api bisa lebih efisien Pak daripada dengan truk ya. Oke. Iya. Namun kalau kita lihat juga ada informasi bahwa Cyclone Debbie ya kelihatannya akan menimbulkan kerusakan yang cukup serius untuk sejumlah rail lines atau line kereta api di Australia ya, sehingga hal itu juga kelihatannya bisa menghambat pengiriman coal ke Asia terutama ya. Nah kemudian kalau kita lihat juga mungkin ini akan menyebabkan secara temporary kenaikan harga coal di Indonesia ya, seperti untuk April yang Newcastle itu telah naik 6,15%. Kemudian untuk yang kontrak April juga ya yang Rotterdam itu sudah naik sekitar 5,7% ya, demikian ya. Jadi memang ada katalis yang cukup positif dari sisi harga coal kalau kita lihat. Oke, bagaimana dengan sisi teknikalnya Pak Adit? Untuk sisi teknikalnya kita buka dulu untuk ambil dulu ya untuk chartingnya. Ini kita lagi ya, bisa. Oke, sambil menunggu. Nah, ini sudah ya kelihatannya ya. Kita akan melihat mengenai saham PTBA hari ini. Nah, demikian. Jadi kalau saya boleh kasih sedikit ini ya Pak ya, Pak Adit ya, untuk saham PTBA ini sebenarnya memang ini kalau kita lihat jangka menengahnya ya, kalau kita bersihkan dulu semuanya ini ya, saya akan bersihkan dulu. Mudah-mudahan ini chartnya kelihatan ya. Kemudian kalau kita lihat di PTBA ini memang harga untuk secara medium term bukan merupakan harga yang cukup rendah, namun termasuk harga yang mendekati topnya ya. Topnya itu sekitar di level 14.000, mendekati 14.000. Nah, oleh karena itu kami rasa kalau di harga tinggi seperti ini, meskipun PTBA tadi kita perkirakan ada dapat katalis dari kenaikan harga coal belakangan ini, tapi juga fundamental perusahaan tersebut cukup baik ya. Namun kalau kita lihat dari pricing strateginya, ada baiknya jika Bapak Ibu ingin masuk ke PTBA ini untuk tidak masuk terlalu banyak dulu ya. Kalau kita bisa gambar dari low-nya, kemudian high ke low lagi ya, kurang lebih begitu. Mungkin Bapak Ibu bisa masuk sekitar mungkin 1 atau setengah persen dari equity di harga sekarang ya, kurang lebih 13.200 ya. Namun apabila harga ternyata ada koreksi lagi ke depan, mungkin Bapak Ibu bisa mengejar di sekitar support level 10.000 hampir 600 ya, itu support yang berikutnya. Kemudian support yang di bawahnya lagi itu berada di kurang lebih bisa dikatakan level sekitar 9.000 ya, 9.050. Jadi kalau Bapak Ibu yang memiliki saham PTBA ya, lebih baik mungkin masuk konservatif dulu, mengingat harga saat ini secara historical lumayan tinggi ya. Nah, kalau kita kembali ke
daily chartnya. Nah, daily chartnya juga mengatakan begitu. Kalau kita bisa tambahkan di sini, ini ada sedikit resistance yang kemudian menjadi area support ya, dan juga kelihatannya memang benar ya bahwa ini PTBA saat ini kurang lebih berada di top range Iya. harganya ya, demikian. Oke, baik. Kami rasa untuk presentasi dari kami demikian ya. Selanjutnya untuk pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu miliki dapat Bapak Ibu ketikkan di kolom question dan kami tunggu sehingga akan kami jawab dalam 1-2 menit lagi. Kita akan kembali lagi dalam 1-2 menit untuk mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Ya. Ya, terima kasih. Ya, baik, kita kembali lagi di webinar hari ini ya. Ternyata memang kelihatannya memang ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya, Mas Adit ya. Jadi di sini ya kita akan coba jawab 1-2 pertanyaan dari Bapak Ibu. Yang pertama adalah mengenai saham SSIA ya. SSIA ini kita akan lihat bagaimana. Nah, kita akan mencoba untuk melihat dari beberapa sisi ya untuk saham SSIA ini. Yang pertama dari sisi mungkin yang lebih cepatnya itu adalah dari sisi teknikal dulu. Kita sambil akan kemudian memberikan dari sisi fundamentalnya ya. Untuk SSIA saat ini kelihatannya memang ini juga masuk ke range saham harga yang lumayan tinggi ya.
Jadi kalau kita lihat dari namun kalau dilihat dari medium termnya ini ternyata masih oke lah ya, harganya masih cukup rendah. Nah, kalau kita tadi menggunakan kurang lebih range paling tinggi sampai ke range paling rendahnya ya. Kalau kita lihat SSIA ini ya, kita akan buat segitiga seperti ini untuk sekedar menggambarkan range harganya saja. Nah, memang kalau ada harga sekarang ini pun sekitar Rp670 per lembar saham. Nah, ini kami rasa ini harga yang cukup, kalau dari sisi harganya sendiri ya, kita belum melihat ke fundamentalnya ini. Nah, dari harganya sendiri, kami rasa ini merupakan harga yang cukup menarik untuk SSIA. Mengingat kalau kita lihat agak long term begini ya, ini memang historical harganya ini pernah rendah-rendahnya itu sekitar Rp200, 100 lebih bahkan. Kemudian ada 600 dan setinggi-tingginya itu pernah secara historical pernah mencapai 1.600. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mengkoleksi saham SSIA ini dari sisi pricing strategi aja ya, belum masuk ke sisi fundamentalnya. Kita sebentar lagi akan melihat fundamentalnya bagaimana. Ini baik untuk dikoleksi juga dari sisi harga ya. Mungkin kalau di atas itu hanya 0, sekian% dari ekuitas Bapak Ibu. Kalau di sekitar level resistance atau nanti bisa menjadi support juga di 1.300 itu bisa mengkoleksi kurang lebih 1%. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu sekarang kurang lebih ada di support di atas support, maaf, di atas support 560-an itu bisa mengkoleksi sekitar 2-3% dari ekuitas Anda. Ya, jadi kalau secara pricing strategi kami rasa untuk saat ini SSIA cukup menarik pricingnya ya. Belum kita lihat fundamentalnya, kita lihat pricingnya dulu. Meskipun kalau di daily chart kelihatannya agak tinggi, namun sebenarnya in the long run dia tergolong masih cukup kompetitif harganya ya saat ini, harga sahamnya. Baik, apakah kita akan masuk ke fundamental Pak Adit untuk melihat bagaimana fundamentalnya SSIA ini? Ya, untuk fundamental kita lihat emang revenue full year 2016 mengalami penurunan dari posisi 4,8 triliun menjadi 3,7 triliun, dan pada posisi Q4 2016 lalu ada mengalami rugi bersih sebesar 56 miliar. Sementara beban keuangan juga tercatat sebesar 100 miliar. Nah, untuk SSIA ini sebenarnya menarik, ada delay di yang lahan industri Subang. Jadi mengapa kok revenue mengalami penurunan drastis? Jadi mungkin katalis positif jika nanti Subangnya bisa tumbuh lagi, dan tentu saja dengan ada akses tol Cipali dan nantinya ada proyek pelabuhan Patimban. Untuk long term tampak begitu menarik saham SSIA. Namun memang untuk saat ini masih belum ada katalis positif, mengingat lahan industri yang di Surya Semesta sendiri sudah tinggal sedikit, jadi mereka agak kesulitan mengalami penjualan lahan. Sementara land bank mereka baru yang di Subang masih belum siap untuk dijual. Jadi kita menantikan untuk yang di Subang, jika sudah mulai ada perkembangan penjualan di sana, kami rasa ini saham yang baik untuk dimiliki. Oke, jadi sebenarnya kita masih menunggu beberapa katalis positif yang bisa mengangkat ya. Namun kalau secara harga, kembali lagi kalau Bapak Ibu yang mengkoleksi ya silakan, namun jangan terlalu banyak dulu. Secara agak konservatif dulu sambil menunggu katalis positif tadi ya. Kita akan beranjak ke saham berikutnya, yaitu saham masih dari pertanyaan dari Pak Bambang Heru ya. Pak Bambang, apa kabar Pak? Jadi di sini kita akan melihat saham kedua. Pertanyaannya adalah mengenai saham Indofood atau INDF ya. Kembali kita akan meninjau sekilas dari sisi teknikalnya. Untuk sisi teknikalnya kita akan melihat harga ya, harga saat ini berada di posisi mana. Kalau kita switch ke weekly chartnya atau yang kalau satu candle ini satu minggu ya, ternyata memang Indofood saat ini INDF ya, dari sisi pricingnya ini bukan pricing yang paling menarik sebenarnya ya. Tapi kita tentu tidak berharap INDF ini akan turun ke level low yang sekitar Oktober 2015 kemarin ya. Karena ini tentunya harganya akan sangat rendah sekali. Nah, namun mengingat bahwa harga saat ini berada di kurang lebih level 7.900-an yang dimana bukan merupakan harga yang cukup menarik. Kami rasa kalau Bapak Ibu ingin masuk ke saham Indofood saat ini ya, hari ini bisa masuk kira-kira sekitar 1-2% dari ekuitasnya saja ya. Jadi jangan terlalu banyak. Kalau harganya menjadi misalnya ada koreksi ke depannya dan harga menjadi semakin kompetitif, tentunya
ini bisa menjadi atraktif ya, maksudnya menjadi lebih atraktif. Ini Bapak Ibu bisa menambah lagi di sekitar support misalnya 7.250, menambah lebih banyak misalnya menjadi 3-4% dari ekuitas dan seterusnya ya. Support berikutnya itu ada di 6.000 sekitar 500-an. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu tanya, gimana kalau saya ingin trading short term di harga sekarang, apakah boleh masuk ya? Untuk sekarang kalau kita lihat dari sisi technical ya, technical speaking, nanti sebentar lagi kita akan beralih ke fundamentalnya. Untuk stokastik short term ya, ini memang sudah masuk ke area oversold. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin sedikit trading short term ya, tapi sekali lagi untuk trading saya sarankan jangan terlalu banyak ya, sedikit saja, tapi untuk investing boleh long term. Indofood ini memang fundamentalnya dari Ya, dulu nggak mungkin, maksudnya orang Indonesia masih suka Indomie ya Pak ya, ya. jadi nggak mungkin kalau untuk long run ini masih oke ya kan. Namun kalau ingin trading short term silakan masuk. Nanti sampai kapan keluarnya? Kalau patokannya pakai stokastik bisa sampai stokastiknya nanti overbought. Ya, jadi sekarang kan oversold ya. Oversold nanti kalau sudah overbought silakan keluar ya. Jadi itu untuk short term. Kembali kalau untuk long term tadi saran kami adalah jangan masuk terlalu banyak dulu, tapi nanti akan bisa Bapak Ibu akumulasi lagi di level support berikutnya ya. Oke, kita akan mungkin melihat sedikit fundamentalnya dari Fundamental. Indofood, Pak. Ya, untuk Indofood sendiri pada 2016 lalu untuk laba bersih sendiri naik sebesar 39,6% dibanding 2015 menjadi 4,14 triliun. Kenaikan laba bersih ini juga ditopang oleh pertumbuhan penjualan sebesar 4,2% sebesar 66,75. Nah, kemarin juga kenaikan Indofood ini ditopang antara lain oleh sektor CPO karena CPO ya. tahun-tahun sebelumnya kita CPO ini cukup memberatkan dari Indofood sendiri. Namun tahun kemarin tampaknya sudah mulai bisa bangkit Pak. Jadi bisa menopang top line dari Indofood. Kalau kita lihat sisi lain dari sisi valuasi ya dari baik PBV sekitar 1,6 kali untuk PBV, sementara untuk PE ratio di sekitar 16,9 kali. Baik, oke, jadi tetap ya Indofood saat ini kelihatannya baik, cukup baik untuk dikoleksi ya Pak Adit ya, dari sisi fundamentalnya juga ya. Kita akan beralih ke penanya lain, yaitu ini maaf mungkin saya bisa salah ya, ini Ibu atau Bapak Niluh Tangkas ya. Ibu sepertinya Ibu Pak ya. ya, Iya, Ibu ya sepertinya iya. ya. Oke, Ibu. Mohon ditanggapi kalau salah Ibu. M-Short dan WSKT pertanyaan. Kita akan mulai dengan saham MCOR dulu ya. Oke, untuk saham MCOR ya. Oke, mohon bisa di ini sebentar ya. Ini kalau kita tidak ada ininya. Oke, saya ambil dari sini aja. Tidak ada ininya juga. Oke, kelihatannya ini ada sedikit masalah ya. Kenapa ininya sahamnya tidak keluar di chart kami. Oke, mohon bisa ditunggu sebentar. Akan kita coba fix dulu. Mungkin dari fundamental dulu Pak untuk Silakan, M-Core bisa silakan, ya. boleh juga. Ya, untuk M-Core Bu Niluh Tangkas pada Q4 2016 ada rugi bersih sebesar 32 miliar rupiah atau turun 360% dibanding dengan Q4 dari 12 miliar rupiah. Nah, untuk saat ini PE ratio perseroan berada di level 220 kali. Jadi memang untuk fundamental walaupun baru saja diakuisisi Pak, jadi mungkin kita sebaiknya tunggu fundamentalnya ada pembaikan kalau dari fundamental. Namun kalau dari technical mungkin lebih cocok untuk trading Pak, saham-saham seperti ini. Benar, kalau untuk technical sebenarnya kalau untuk short term ya, lebih ke short term, karena long termnya ini juga kalau kita lihat harga juga belum begitu kompetitif untuk atraktif ya saat ini di harga 278. Namun kalau ingin trading short term, meskipun sejujurnya M-Core ini bukan saham yang kita favor ya untuk dari research kami, tapi kalau ingin trading short term mungkin masih bisa ya, mengingat sekarang juga stokastik sudah di area sangat oversold ya, sangat oversold. Namun perlu diingat bahwa kelihatannya dari pergerakan bentuk trennya ini ya, saya agak sedikit khawatir mengenai teknikalnya ya. Di sini kalau Bapak Ibu lihat trennya ini ya, di yang coba saya gambarkan di sini,
ini trennya kelihatannya membentuk pola downtrend ya Pak Adit ya. Karena dia ada lower high dan juga lower low. Ya, sehingga ini perlu hati-hati juga ya, jangan sampai nanti masuk di harga 270 tapi ternyata nyangkut sampai ke downtrend level-level downtrend berikutnya ya. Nah, kalau saya pribadi mungkin akan menyarankan untuk hold dulu, jangan dulu Ya, untuk masuk ke saham MCOR atau apa namanya ditambahkan di saham MCOR ini ya. Nanti kalau misalnya ada tanda-tanda momentum ke atas, baru silakan Bapak Ibu boleh ikut untuk naik. Apakah ada tambahan lain mungkin dari Pak Adit mengenai saham MCOR ini? saham MCOR Ya, tampaknya cukup sih Pak. cukup ya. Fundamental Oke. ya kita masih melihat nanti perkembangannya bagaimana Bu setelah akuisisi. Jadi kalau sudah ada Setelah perbaikan, akuisisi ya ya. Oke. Baik. Kalau gitu kita akan beralih ke saham WSKT. Ini masih pertanyaan dari Ibu Niluh ya. Nah, untuk WSKT ya, ini WSKT-nya kenapa ada R-nya ya? Oke, SKT. kelihatannya saya harus memilih dari instrumennya. Ini agak sedikit problematik. Oke, di simbol kita akan memilih dari WSKT-nya. Nah, gitu. Oke, nah ini sangat jelas sekali. Di sini kelihatannya sudah tergambar beberapa level support dan resistance untuk WSKT ya. Nah, kalau kita beralih sedikit ke chart weekly, ini kelihatan juga WSKT sedikit mengalami koreksi dari all time high sekitar 2.800 lebih levelnya. Kemudian kalau kita ingin sedikit masuk di USKT, Bapak Ibu bisa masuk sekitar mungkin 2-3% dari equity-nya juga ya. Ini karena kalaupun ada kenaikan, kalau Bapak Ibu masuk sekitar 2-3% dari equity di sekitar harga 2.390-an, ini masih ada chance bisa naik ya kelihatannya ya untuk USKT ini. Tapi untuk amannya ya, lebih baik jangan masuk terlalu besar dulu, mengingat sebenarnya ada support berikutnya itu di 2.200 yang mungkin juga bisa diuji ya nantinya apabila terjadi koreksi untuk saham WSKT tersebut. Nah, kemudian apakah saat ini WSKT ini mendapatkan momentum ya? Kalau dari pasar sendiri, dari view pasar secara teknikal, saya rasa ini belum, karena ini akan masih kelihatannya ada temporary downtrend atau short term downtrend di sini ya. Nah, oleh karena itu kembali ini juga hati-hati, mungkin sudah agak price in juga harga WSKT ini. Waktu itu sempat mencapai di atas 2.800 ya. Jadi cukup maksudnya jangan terlalu agresif juga untuk masuk ke saham WSKT ini. Mungkin dari sisi lain Pak Adit ada yang mau ditambahkan mengenai WSKT ini? Ya, kalau SKT mungkin awal dari pertengahan 2016 terkena euforia program pemerintah untuk infrastruktur Pak. Jadi harganya melampaui dari fundamentalnya. Nah, kalau sekarang fundamentalnya sudah mulai merangkak naik, dan kalau kita lihat PE ratio dari Wasita sendiri di 18,97. Ini cukup menarik kalau kita komparasi dengan Adikarya di kisaran 27 kali. Jadi dari cara proyek sendiri tampaknya Waskita ini memperoleh porsi yang lebih besar daripada Adikarya. Jadi prospek kami lihat masih baik untuk Waskita dan sudah mulai price in dengan fundamentalnya, dan kami rasa sih siap-siap bisa boleh mulai dilirik jika seandainya sudah ada pembalikan arah dan orang sudah menyadari bahwa valuasi cukup menarik, mereka akan kembali masuk ke saham Waskita. Ngomong-ngomong soal valuasi yang menarik, saya rasa di 2.400 ini salah satu level yang cukup oke ya untuk ini ya. Saya lihat tadi sekilas juga harga sudah mulai bergerak karena pasar ternyata sudah dibuka ya untuk jam 9 lewat ini. Saya rasa untuk sekarang secara valuasi pasar ya, kita tidak bicara mengenai valuasi sahamnya, tapi kita lihat valuasi pasarnya. Itu untuk Waskita sekarang mungkin valuasinya cukup menarik ya. Kalau Bapak Ibu ingin sedikit average down di 2.380, kemudian bisa lagi ngincar untuk ambil lagi di sekitar 2.300, dan selebihnya itu mungkin bisa diincar di level support sekitar Rp2.200. Demikian. Baik, mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 9 lewat 7 menit ya, atau 8 menit. Mungkin untuk berikutnya kita akan pilih salah satu pertanyaan terakhir ya Pak Adit untuk pagi ini, di mana kita akan melihat salah satu saham yang kalau saya boleh rekomendasi memang masih berada di sektor batu bara. Ya, karena saat ini kita lihat mungkin batu bara ada sedikit potensi nih Pak Adit ya. Kita akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Iqbal ya. Sebelumnya juga kepada peserta lain kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila karena
keterbatasan waktu, tidak semua pertanyaan dapat kami jawab. Ya memang ini banyak sekali pertanyaannya ya, masih ada saham Sril, WSBP, BWPT, dan masih banyak lagi ya kalau kita urut ke bawah. Namun tidak apa-apa, kita masih setiap hari kita masih akan menyelenggarakan webinar ini, dan seperti Bapak Ibu mungkin perhatikan juga hari ini kita ada format baru ya, Betul. Pak Adit ya. Bahwa kita mulai menampilkan diri kita nih Pak Adit untuk para teman-teman semua yang selalu setia mengikuti webinar Philip. Kita akan beralih ke saham Adaro sekarang. Untuk saham Adaro, oke, ini mungkin settingan cat saya agak ini ya. Kenapa saya ketik Adaro dia malah menjadi ini. Oke, tidak apa-apa, kita bisa ini view-nya. Untuk Adaro mungkin bisa dilihat dari fundamental sekilas. Ya, revenue-nya Silakan. tahun kemarin turun sedikit dari 33 triliun menjadi dari 37 triliun menjadi 33 ya. Tidak sedikit banget Pak, ya 4 triliun selisihnya. Namun bottom line dari sisi net profit justru menguat menjadi 4,49 triliun dari posisi 2,1 triliun. Jadi mungkin ada efisiensi di dalam yang bisa bekerja dengan baik. Jadi artinya jika harga batubara paling tidak stabil tahun ini, kita bisa melihat bottom line yang akan lebih baik di penghujung tahun 2017 Pak, asal dengan syarat harga batubara yang stabil paling tidak. Tentu, ya tentu. Memang kalau harga batubara itu sendiri akan menjadi sesuatu yang katalis yang sangat close ya untuk emiten-emiten batubara. Nah, baru saja kita amati bahwa Adaro ternyata break high Pak Adit. Itu berada di level 1885 atau 90 ya sekarang ya. Ini break resistennya yang sebelumnya pada perdagangan hari-hari sebelumnya berada di level 1840. Jadi ini ya, kondisi seperti ini saya rasa ini agak ini memang exciting, tapi saya rasa lebih baik jangan kita terlalu euforia juga ya, karena di saham kalau kita tidak terlalu banyak memakai margin tentunya cukup aman kalau kita bilang bahwa jangan sampai kita terpancing dengan harga-harga tinggi atau apalagi masuk terlalu banyak di harga tinggi ya. Karena perdagangan saham itu ya basically ada sama dengan kita dagang sehari-hari mungkin. Kalau Bapak Ibu punya bisnis sendiri atau misalnya bekerja di perusahaan yang memperdagangkan servis maupun barang, tentunya kita ingin membeli segala sesuatu dengan lebih murah dengan harapan nanti kita bisa menjual dengan lebih tinggi ya. Simple way seperti itu. Nah, kalau ingin masuk hanya untuk short term momentum hari ini saja ya. Ini mungkin saya bisa bantu sedikit untuk Bapak Ibu kira-kira potensinya short term ya. Short term ini kira-kira Adaro bisa sampai mana? Nah, saya akan tarik sedikit alat bantu di sini ya untuk Fibonacci-nya ya. Kalau sampai short term-nya itu kira-kira sampai berapa? Nah, kelihatannya kalau untuk short term ya, kalau Bapak Ibu ingin memegang saham Adaro ini atau masuk dari sini, saran saya pertama adalah jangan masuk terlalu banyak. Ya, mungkin sekitar 0, sekian persen saja dari ekuitasnya Bapak Ibu. Tapi kalau ingin hold dan sampai lihat dia di mana, hati-hati di sini ada resisten, mungkin angka psikologis Rp2.000. Kemudian berikutnya, target price berikutnya adalah di sekitar level 2058 atau Rp60 ya, Rp2060 seperti itu. Itu short term targetnya Bapak Ibu. Dan kembali ini bukan berdasarkan valuasi, ini hanya karena kita webinar dan kita menanggapi pertanyaan Bapak Ibu secara cepat ya. Jadi kita akan memproyeksi secara cepat saja ya untuk saham-saham yang masuk dalam pertanyaan tersebut. Oke, baik Pak Adit, saya rasa untuk hari ini kita akhiri dulu ya. PTBA masih belum Pak? PTBA ya? Iya, PTBA, tadi ya, silakan. Maaf. Ya. Kalau untuk PTBA tadi Pak Iqbal, untuk PTBA sendiri untuk PE ratio di kisaran 15,33 kali di harga sekarang. Sementara untuk Adaro di level 12. Jadi kalau secara valuasi PE ratio tampaknya Adaro lebih menarik. Dan juga dari sisi PBV di Adaro 1,13 kali dan juga untuk PTBA sudah cukup tinggi di 2,92 kali. Jadi kalau sisi valuasi price to book ya. Iya, tampaknya Adaro lebih menarik daripada PTBA. Daripada PTBA sendiri ya. Oke. Baik kalau gitu terima kasih ya sekali lagi untuk Mas Adi juga yang rekan-rekan di belakang ya yang supporting tim yang telah mensupport kami untuk webinar ini dan juga tentunya juga Bapak Ibu yang telah hadir di webinar ini. Kita akan kembali
menyelenggarakan webinar ini setiap hari bursa ya. Esok Besok hari. pagi juga kita akan selenggarakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengajak rekan-rekan lain yang mungkin juga sesama trader, sesama investornya Ya. menghadiri webinar ini. Ini tidak dikenakan biaya apapun ya, jadi Bapak Ibu memang ini service dari kami tim research di Philips Securities Indonesia. Oke, semoga ulasan-ulasan kami dapat membantu Bapak Ibu dalam aktivitas investasinya. Selamat pagi dan salam cuan. Salam cuan.